jadi perempuan. Kakak, pantesan lu cepet banget. Setiap matanya, setiap cowok lo lagi lewat senyum, cerai. Enggak. Misalkan gampang caranya. Misalkan Gimana? nih, oh ini cowok saya lagi begitu sama perempuan ya. Cukup gimana? aku Nina boboin baik-baik ya sayang. Habis gitu udah. Di Langsung. situ saya punya gandengan. Thank you. Ya, dicontoh juga boleh deh yang Itu yang benar. Kasihan cowok kamu timpukin kasihan. Ya, makanya berarti Dewi Show Sesi. Masih ingin mengungkap jati diri kakak kembar saya. Apakah seorang Dewi Persik yang selama ini kita ketahui sosoknya begitu ceria, begitu happy. Tapi kita tidak tahu sebenarnya seperti apakah seorang Dewi Persik yang sesungguhnya. Deg-degan juga di sini ya. Silakan Madalena diteruskan. Jadi Niki Tirta ya. Karena memang pilihannya kan ada dua-dua. Enggak, mikirnya agak lama tadi ya Agak Niki lama. Tirta ya. Sorry Bang Ipul. Langsung ya. Konsentrasi lagi. Masih ada pertanyaan lagi. Andaikan kamu adalah ayam petarung, maka senjata andalanmu adalah A. Cakarmu atau B. Paruhmu. Cakar. Apa? Sangat familiar ya dengan cakar ya. Cakarmu. Cakarmu. Karena terbiasa, dalam arti terbiasa tuh cakar selama ini saya sering dicakar. Jadi saya selalu inget cakar. Oh, cakar. Oke. Cakar ya jawabannya ya. Cakar berarti Dalam kamus Dewi-Dewi cakar itu seperti apa Mahdalena? cakar. Jika kamu berkonfrontasi dengan orang lain, kamu lebih suka sekalian berantem adu fisik saja. Ini kata ini, ya. Kata ini. Kamu punya nyali yang besar dan tidak ragu untuk menjatuhkan dirimu pada permasalahan yang beresiko. Bagaimana menurut Anda Ya, betul. kakak? Apakah Benarkah betul? itu? Iya. Yes, tepuk tangan untuk Dewi Persik. Saya suka dengan kakak saya ini karena dia memang sosok yang apa adanya. Betul. Tidak pernah menutup-nutupi. Terbuka ya. Ya, pertanyaan berikutnya Mahdalena. Pertanyaan berikutnya. Mana yang lebih menggambarkan dirimu? A. Mata ganti mata, tangan ganti tangan. Atau B. Ditampar pipi kiri, beri pipi kanan. Apa pertanyaannya? Ya elah. Kadang-kadang kakak saya juga Iya, suka saya lupa juga. ingatan. Mana yang lebih menggambarkan dirimu? Mata ganti mata, tangan ganti tangan, Ya, atau mata ganti mata, Iya. tangan ganti tangan. Ya. Atau B, ditampar pipi kiri, kasih pipi kanan. nah, Ditampar pipi kiri, gasi pipi kanan. dalam kamus Dewi-Dewi maksudnya apa Mahdalena? Maksudnya adalah kamu berjiwa besar. Tidak hanya jiwanya yang besar ya, sifatnya besar. Ya. Iya kan? Sifatnya besar, rezekinya besar. Betul. Hal ini bukan sifat kebanyakan orang. Memerlukan latihan untuk akhirnya mengalah dan memperoleh buah kesabaran itu. Setiap kali kamu teringat akan peristiwa yang membuatmu marah, kamu kembali terbangkit emosi, tapi cepat-cepatlah tarik nafas dan enyahkan semua dendam dari pikiranmu. Lambat laun kamu akan tahan uji. Wow. Benar? Benar? Ya, sekali lagi bahwa itulah seorang Dewi Persik. Mungkin seorang Dewi Persik selalu dirundung dengan beberapa masalah yang kita ketahui. Tapi dia adalah sosok yang selalu tegar dan tough dalam menghadapi masalahnya. Bener loh ramalan ini ya. Ini Betul. pribadi saya yang ngomong, nggak ada ramalan. Ini pribadi saya. Itu tadi Rocky dibayar mahal itu gara-gara itunya. Karena itu, Aku jadi cinta sama apa Dewi-Dewi yang Show. menjadikan kakak begitu kuat dalam menanggapi semua masalah hidup yang Coba kau kasih jalani? tips ya, kasih tips. Di saat saya merindukan seseorang, di saat saya bisa menahan rasa rindu itu, disitulah tadi saya bisa kuat. Biasanya sosok siapa yang menjadikan kamu Yang paling merindu gitu. Orang dari tua sana. saya. ibu? Di saat saya mempunyai cita-cita yang harus saya dapatkan, di saat saya mendapatkan ridho dari orang tua saya, disitulah tadi saya untuk tidak pulang bukan berarti saya tidak rindu,
tapi memendam perasaan saya bahwa saya di sini menuju kesuksesan. Ya, tapi sebenarnya hati ini rindu sekali ingin saya pulang. Ya. Banyak pro dan kontra di luar sana tentang seorang Dewi Persik. Tapi Dewi Persik tetap berjalan di jalurnya untuk mencapai sebuah kesuksesan yang ingin diraihnya. Dan ternyata kekuatan itu datangnya dari rasa rindu yang dimilikinya. Dalam penyampaian, mungkin ia selalu melantunkan lagu-lagu yang menggambarkan isi hatinya. Iya. Kali ini kamu dalam keadaan rindukah? Rindu terhadap kedua orang tua saya. Langsung aja kalau gitu. Rindu, Dewi Persik. Please welcome my big brother, Indra Bakti. Oke, bagaimana Kak Indra? Are you ready for the question? Of course, saya ready. Silakan Kakak Dewi. Melembung. Hey, ada cewek seksi kok malah tidur. Hey, nanti saya Saya melihat goda. Anda kayak- Give me $10, sir. Aduh, kasihan banget, murah amat. Berapa dong? Harusnya mah $5. Oke. Indra Bekti, Ya, melembung atau kempes? melembung aja. Ajar. Tapi bagus ya melembungnya dia tadi. Melembungnya bagus ya. Melembungnya Coba bagus. Lagi, ulangin, coba ulang lagi. Kan katanya Dewi Persik lagi hamil. Iya benar. Coba Melembung ulangin, Kak. atau kempes. Oh, melembung kempes, melembung kempes, melembung kempes, melembung Bentar, kempes, melembung kempes. apanya? Coba saya lihat Anda mempraktekannya tidak melembung kempes. Melembung atau melembung? Oh, kalau kamu nggak bisa. Kamu nggak bisa. Kamu melembung tetap melembung. Nggak bisa. Baiklah, langsung saja Indra Bekti, kamu harus siap ya. Karena ini kita akan langsung mengetahui atau menggali sisi lain dari seorang Indra Bekti. Dan Anda pemirsa di rumah juga Ya. bisa ikutan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saya berikan kepada Indra Bekti. Bayangkanlah kamu pergi keluar kota. Lalu kamu membayangkan sebuah rumah. Idaman. Rumah yang sangat nyaman sebagai rumah idamanmu. Ceritakanlah seperti apa rumah yang ada dalam benak kamu dan bagaimana kesannya. Rumah tersebut penuh dengan kehangatan, banyak jendelanya, jadi ventilasinya banyak begitu. Aha. Angin sepoi-sepoi masuk Ya. ke dalam rumah. Kemudian Apakah terkesan seperti rumah yang agak sedikit tua atau rumah jadul gitu? tidak. Tidak. Rumahnya agak sedikit minimalis begitu. Apakah kamu cukup enjoy di dalam sana? Ya, saya sangat menikmati dalamnya. Di Oke. situ banyak sekali sofa-sofa yang Tingkat atau tidak? tingkat. Tingkat, oke. Saya senang yang bertingkat-tingkat. Iya. Kurang lebih ya 2 tingkat sajalah ya. Mau itu sendiri rumah atau ruko bersama- sebenarnya? Mau sendiri atau bersama keluarga? Tentunya bersama keluarga lebih hangat. Tentunya mungkin ya bersama dengan istri saya, nantinya dengan anak saya. Oke, baik langsung saja. Ya. Yang berikutnya ternyata di dalam rumah idaman kamu itu yang memiliki banyak sofa, banyak jendela dan 2 tingkat tersebut tinggallah sebuah keluarga. Ada keluarga di dalam rumah itu. Oh, Bagaimana gambaran keluarga yang tinggal di dalam rumah itu? keluarga tersebut Terdiri dari siapa saja? terdiri dari istri saya, Iya. kemudian anak saya, sepertinya 2 anaknya nanti. Oh, lucunya. Mau tambah lagi? Mau nambah lagi kayaknya nanti ya. Iya. Terus udah gitu kita di situ merupakan keluarga yang sakinah mawadah warohmah. Baik. Rumah di sini, kalau dalam kamus Dewi-Dewi maksudnya rumah itu adalah merujuk kepada ibu. Ya. Apa yang kamu ungkapkan adalah sosok ibu di hatimu. Jadi tadi kalau Kak Indra menceritakan rumah yang begitu adem, Asri, banyak bikin jendela, enjoy. banyak sofa, membuat nyaman, itu artinya Kak Indra sangat mencintai atau merasakan kenyamanan dalam sosok seorang ibu yang selalu Kak Indra cintai. Iya. Berarti Kak Indra memandang sebuah ibu itu Seperti adalah apa? sebuah jendela untuk Kak Indra. Betul sekali. Tapi kita tanya dulu.
sesosok seorang ibu buat Indra Bekti itu gimana sih? Almarhumah ibu saya waktu masih masa hidupnya itu memang merupakan ibu yang sangat terbuka buat anak-anaknya. Ibu yang mau kerja keras untuk anak-anaknya. Karena beliaulah yang membuat anak-anaknya yang mungkin kalau boleh dibilang kami dari keluarga yang biasa-biasa aja. Tapi ibu saya yang kerja begitu keras sehingga saya bisa seperti sekarang ini karena saya melihat betapa sosok beliau itu sosok yang kuat, sosok yang tidak memandang yang namanya capek dan dia tuh sayang sekali sama anak-anaknya. Udah seperti teman gitu ya? Seperti teman, seperti sahabat, seperti semuanya. Dan beliaulah yang terus care banget ya sama anak-anaknya dari sekolah, dari pendidikan, dari agama. Saya sangat menyayanginya. Kak Indra sangat mencintai dan menyayangi ibunda. Makanya jadi ikutan sedih deh kayaknya. Kita tahu bahwa ibunda Kak Indra belum melihat kesuksesan anaknya, namun sudah harus dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa berada di sisi Allah dan berada di surga tentunya. Dan saya yakin dan percaya bahwa malam hari ini beliau sangatlah bangga melihat sosok Indra Bekti yang sudah sangat banyak dicintai oleh masyarakat Indonesia maupun sampai ke negeri seberang terkenalnya. Dan kini Indra Bekti memiliki sebuah keluarga yang sangat diidam-idamkannya dari dahulu kala. Memiliki istri yang soleha, memiliki istri yang cantik dan kini lengkaplah sudah karena usia kehamilan sang istri pun sudah 7 bulan. Alhamdulillah. Tapi tentunya, ibu di sana pasti bangga dan bahagia ya. Beliaunya melihat pasti. Coba gambarkan, rentangkan tangan Kak Indra Ya. bahwa seberapa besar sih rasa sayangnya Kak Indra kepada ibunda tercinta. Seberapa besar? Iya, seberapa besar? Besar ini cintaku sama ibu. Dan katakan sesuatu mungkin yang ingin Kak Indra katakan. Buat mama, betapa kemarin baru saja Ade, panggilannya aku ya, mama manggil aku Ade. Ade mimpiin mama di mana mama, kita ketemu ya mama di situ. Mama minta nama mama dipanggil. Aku bilang sama mama, mama bentar lagi mau punya cucu ya ma. Terus mama minta, mama mau dipanggil apa? Katanya mau dipanggil Momo katanya. Nanti kita akan sama-sama coba datang ke kuburannya mama dan bilang bahwa sesaat lagi nanti panggilannya buat mama adalah Momo. Jadi buat Momo sesaat lagi cucunya akan segera lahir. Mohon doa restunya ya Maya. Amin. Dan Kak Indra gak perlu sedih. Karena Kak Indra memiliki banyak sekali orang yang menyayangi Kak Indra atas kebaikan Kak Indra. Indra Bekti adalah seorang teman saya yang tidak pernah melihat orang lain dari sebelah matanya. Dia selalu merangkul teman-temannya, dia selalu mencintai teman-temannya. Dan kini walaupun Kak Indra tidak merasakan peluk kasih sayang seorang ibu, tapi Kak Indra percaya masih punya seorang istri yang begitu mencintai, yang bisa menggantikan sosok seorang ibu yang Kak Indra selalu idamkan. Dan mudah-mudahan selalu Kak Indra dilengkapi dengan kebahagiaan dan tentunya menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah. Sekarang waktunya bersemangat. Makasih. Jangan nangis. Oke, itulah sedikit cerita tentang Indra Bekti yang begitu mencintai seorang ibunda tercinta. Jangan kemana-mana kalau Anda tetap masih mencintai ibunda Anda. Karena saya seperti ibu Anda kan di sini sosoknya. Jadi tetap di Dewi Show.
sabar mendengarkan siapa jati diri seorang Vicky Shu. Aduh. Saatnya kita akan menggali Vicky Shu. Pertanyaannya adalah, diraba atau digenggam? Pilih yang mana sayang? Digenggam. Oke, langsung ke pertanyaan berikutnya ya. Suatu hari teman baik kamu membocorkan salah satu rahasia kamu kepada media dan membuat kamu mengalami masalah. Yang kamu lakukan, A. Menjauhi teman tersebut dan belajar untuk tidak pernah mempercayainya lagi. B. Temui teman tersebut, katakan bahwa kamu tidak suka perbuatannya tersebut dan minta ia untuk bertanggung jawab menyelesaikan masalah yang timbul. C. Balas dengan mengatakan rahasia atau keburukannya kepada media. Yang A, B. B. Tapi aku nggak jarang curhat. Jarang B ya? curhat, tapi B? kalau nggak salah B, orang B. MNC ada yang tahu tentang curhatan kamu ya. Oh, siapakah B, dia? berarti temui teman Tahu nih tersebut siapa. ya. Menemui B, teman B. tersebut dan mengatakan bahwa kamu tidak suka perbuatannya tersebut. Oke, pertanyaan selanjutnya. Temanmu meminjam sejumlah uang kepadamu Ya. karena ia tidak kunjung mengembalikan, akhirnya kamu menagihnya. Bukannya mengembalikan, dia malah mengatakan kepada orang lain kalau Vicky Shu pelit. Yang kamu lakukan, A. Merelakan saja uang tersebut karena kamu tidak sulit untuk mendapatkan jumlah tersebut dari pekerjaan sehari-hari. Tapi ingat, untuk tidak pernah meminjamkan padanya lagi. B. Tegur teman tersebut, minta ia untuk tetap mengembalikan dan kamu tidak segan untuk melibatkan pihak ketiga. C. Segera menyebarkan berita yang sesungguhnya kepada rekan-rekan yang lain bahwa ia yang meminjam uang pada Vicky Shu dan ia tidak berniat mengembalikan buat agar orang lain menjauhinya. Pilih yang mana sayang? A aja lah malas ribut. Malas ribut. A. Oh, Kak, contohlah dia malas ribut, Kak. Tunggu lagi. Enggak, maksudnya kita harus mencontoh itu kan maksudnya baik. Aku kan pernah bilang sama kamu, aku tuh orangnya tidak Ya. ingin punya masalah dengan siapapun. Benar. Berhadapan dengan orang yang bermasalah ya tak masalah. Betul. Mungkin orang tersebut yang ingin cari masalah agar dia dapat masalah lagi di luar sana. Anggap ya? hari ini cobaan dan ujian dari Allah ya. Masalah, oh masalah. Jadi jawaban yang mana tadi? A ya, A. Baiklah, merelakan saja uang tersebut ya. Ya. Baik banget. Kapan-kapan minjem deh ah. Kenapa? Ada yang lagi susah? Muka lo sih kayak pada kelibet utang semua sih ya. Saat sedang kencan tiba-tiba ada seorang wanita cantik yang tampak tertarik pada pacarmu dan melemparkan senyum pada pacarmu. Pacar kamu membalas dengan senyuman yang ramah. Tapi kamu sebenarnya tidak suka. Maka reaksi kamu adalah wanita itu bukan siapa-siapa. Kamu tidak ingin Kayaknya dia jadi habis terlalu curhat bener ya. paranoid. B. Cemberut dan mengatakan kalau kamu tidak ingin perhatiannya pindah pada orang lain. C. Marah ke pacar kamu karena kamu merasa ia tidak dihargai. Nampaknya ini pernah terjadi dalam hidup kamu, nak. Mau dibawa Oh, enggak beda. Bukan yang itu. Oh, Siapa bukan. itu yang membuat kamu merasa bete seperti itu ya? A aja. A aja. itu apa? Siapa? Siapa? Karena kamu gak mau terlalu paranoid ya. Lagian, apa? Pilihan tipe Enggak sebenarnya itu. ada, nggak ada. Di depannya Tadi kita A, siapa? bodo amat, di belakangnya Makanya pakai deh sepatu. pria-pria. Oh, akannya digituin. Di belakangnya aja. Nah, belakangnya. kalau udah punya pasangan cantik kayak begini, kalau ada cewek yang senyum ini yang nggak usah senyum kali ya, pakai ngelempar senyum segala. Kalau aku enggak, kalau aku Jangan salah, gue punya harga diri, cowok kayak begitu. enggak, enggak kalau aku enggak. Gimana? Cowok aku begitu, saya nikah lagi. Ngapain? Enggak perlu. Jadi gini, kalau saya jadi perempuan, Kakak, pantesan saya lu cepet banget. Setiap mantan lo, setiap cowok lo lagi lewat senyum, cerai. enggak. Misalkan gampang caranya. Misalkan Gimana, nih, gimana? oh ini cowok saya lagi begitu sama perempuan ya. Cukup gimana? aku Nina boboin baik-baik ya sayang. Ah. Habis gitu udah. Langsung. Di situ saya punya gandengan. Thank you. Ya, dicontoh juga boleh deh yang Itu yang benar. Kasihan cowok kamu timpukin kasihan. Ya, makanya Berarti A aja, tandanya dominan seorang Vicky Shu itu menjawab jawabannya A. Kamu termasuk orang yang pasif, Vicky Shu. Iya, memang Kamu orangnya kalem cenderung banget. cari aman dan lebih
lebih suka untuk menghindari sebuah konflik. Kamu lebih suka memendam masalah sendiri. Orang seperti kamu berpotensi besar untuk dimanfaatkan. Aduh, berhati-hatilah karena masalah yang sering kamu pendam sendiri bisa membuat kamu jadi sakit hati. Atau bahkan bisa tiba-tiba meledak suatu saat nanti kalau sudah tidak tahan lagi. Oh, bahaya, 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 bahaya. Jangan lupa follow Twitter kita di @dewi_show dan jangan lupa kirim SMS juga untuk ke Dewi spasi salam kirim ke 6288. Saya Oki Lukman. Dewi Persik. Selamat malam, selamat bobo, have a nice sleep and sampai jumpa. Mari bercinta. Oh, baby. Ayo, kita dua doang.